Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mungkin ini untuk mengawali Monica ya. Monica ini adalah salah satu anak bimbing saya dan dia sedang dalam tahap penyusunan proposal tesis. Nah, di awal-awal ini Monica mau mempresentasikan draft paper yang dia akan submit ke CENIM. Nah, kita tahu kan ya CENIM kan diundur ya sampai bulan depan, alhamdulillah. Nah, jadi ini saya memberikan kesempatan untuk Monica untuk latihan presentasi dan juga mendapatkan feedback dari teman-teman terkait dengan SLR. Nah, saya kemarin flashback lagi beberapa waktu yang lalu itu ada materi SLR yang diberikan oleh Bu Mahendrawati. Jadi sekalian minta feedbacknya supaya kita bisa bareng-bareng improve papernya Monica. Jadi ini saya memperkenalkan Monica aja sih. Terima kasih ya, Firin. Siap, Bu. Baik, berarti bisa langsung ke bicara pertama ya, Bu ya? Oke, silahkan Mbak Monica. Mbak Monica hadirkan ya, Mbak. Selamat siang, Mbak Monica. Terima kasih Mbak Monica sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pembicara nih, sharing-sharing terkait SLR nih yang sedang dikerjakan ya Mbak ya. Semoga lancar ya. Iya. Silakan Mbak. Iya, terima kasih Mbak Firin. Selamat siang semuanya, itu Ibu Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya ya yang sudah meluangkan waktunya untuk ikut mini talk show-nya kita pada siang hari ini. Ini saya mau sharing terkait progres SLR saya kebetulan. Jadi di akhir nanti juga saya mengharapkan feedback dari teman-teman untuk menyempurnakan penyusunan progres SLR saya sendiri. Ya. Untuk itu kita mulai saja. Saya izin untuk share screen. Udah. Iya, untuk topik penelitian saya sendiri itu kan terkait penentuan dosis koagulan dalam pengolahan air bersih, yaitu tepatnya pada PDAM ya kalau di Indonesia itu sendiri. Kenapa saya mengangkat topik ini? Pertama, melihat dari kebutuhan masyarakat itu sendiri kan akan air bersih itu sangat tinggi ya. Dan untuk proses suplai air itu pasti dibutuhkan sangat cepat karena kita ketahui ya bahwa kebutuhan atau semua aktivitas manusia itu kan menggunakan air. Nah, kenapa ya? Dengan dibutuhkannya suatu penentuan atau model dalam penentuan dosis koagulasi ini sendiri, yaitu adalah tujuannya adalah dapat mereduksi waktu dan juga biaya ya. Kemudian alasan kedua itu adalah untuk kesehatan juga gitu. Jadi dari pengolahan air bersih itu adalah pemrosesan air baku itu menjadi air bersih dan layak dikonsumsi. Nah, itu tuh tidak sembarang gitu. Ada standar dan prosedur khusus yang nantinya harus menyesuaikan syarat dari Dinas Peraturan Kesehatan Republik Indonesia sendiri. Nah, untuk standar kesehatan ini sendiri, ini adalah suatu tantangan bagi perusahaan penyedia air minum untuk dapat menyediakan suplai air minum itu yang sesuai standar kesehatan. Gitu. Diketahui ya bahwa jika untuk memproses air baku ini sendiri dibutuhkan yang namanya zat kimia. Salah satu contohnya yaitu untuk menjernihkan air dan juga menetralkan pH air. Nah, menjernihkan air sendiri itu menggunakan bahan kimia yaitu aluminium sulfat atau mungkin yang kita kenal biasanya dengan nama lainnya, nama pasarnya itu tawas gitu. Kelebihan tawas ini pun tidak baik ya untuk kesehatan manusia gitu. Dan juga kelebihan tawas ini dapat merusak kualitas air. Maka dibutuhkan suatu sistem prediksi yang akurat untuk mengetahui dosis optimal dari bahan kimia yang dibutuhkan untuk proses pengolahan air sendiri. Nah, untuk dapat menunjang
proses atau progres saya sendiri, saya kan butuh nih literatur dari penelitian sebelumnya untuk dapat melihat sejauh mana penerapan teknik kecerdasan buatan ini dalam memprediksi dosis keunggulan. Misalnya saja metode apa-apa saja yang digunakan, terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan dosis keunggulan ini sendiri. Terus dari penelitian-penelitian yang sudah ada itu bagaimana sih perkembangan modelnya, terus bagaimana sih tingkat akurasinya. Nah, jadi konten dari SLR saya ini sendiri, yaitu yang pertama itu adalah latar belakangnya, yang mungkin sekarang sekalian saya ceritakan. Kemudian di bab 2 itu ada riset metodologinya, bagaimana saya mencari literatur yang relevan pada tesis pada penelitian saya, kemudian pembahasan dan diskusi dari penelitian-penelitian yang terpilih, kemudian yaitu kesimpulan dan juga peluang penelitian ke depannya. Baik, yang pertama, nah, ini saya langsung masuk ke riset metodologinya ya. Di sini untuk dapat mencari teori-teori terkait, itu saya menggunakan pendekatan dari SLR, yaitu Systematic Literature Review. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya sama Bu Mahe. Nah, yang pertama itu untuk dapat mengetahui atau kita mencari literatur yang relevan, berarti kita harus menentukan ya, membuat suatu research question-nya, sehingga penelitian kita ini nanti dapat terarah dan menjawab dari pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, itu research question saya yang pertama itu yaitu jurnal mana sih yang menjadi ketertarikan para peneliti untuk satu jurnalnya terkait penentuan dan optimasi dosis keunggulan. Kemudian yang kedua itu untuk mengetahui faktor apa saja sih yang mempengaruhi penentuan dosis ini dan bagaimana kita dapat memilih variabel yang tepat atau variabel inputan yang tepat gitu untuk input model prediksi kita sendiri. Kemudian yang ketiga itu apa saja mungkin teknik soft computing yang dapat digunakan dalam penentuan dosis optimal keunggulan itu sendiri. Kemudian yang research question yang keempat itu model. Bagaimana penerapan model itu sampai saat ini, sejauh ini perkembangannya, terus modifikasi apa yang telah dilakukan oleh para peneliti. Nah, kemudian agar research question ini tetap terarah pada satu tujuan, nah, sini saya menggunakan pendekatan, sebenarnya itu pendekatan PICOC, mungkin, tapi ada satu paper yang saya acu, itu dia hanya menggunakan 4 parameter, yaitu PIOC, yaitu P-nya population, I-nya itu intervention, O-nya itu ada outcomes, kemudian C-nya itu ada konteksnya. Nah, population ini adalah untuk melihat prediksi atau aplikasi seperti apa gitu. Di sini untuk mengarahkan ke tujuan ini menggunakan keyword seperti determination of keunggulan atau keunggulan dosis prediction, atau juga dapat menggunakan keyword dari wastewater treatment plan, atau juga bisa menggunakan keyword dari optimization of keunggulan. Kemudian intervention-nya itu untuk mengetahui pendekatan apa saja yang digunakan untuk pemecahan masalah. Di sini karena kita fokusnya kepada computer science, yaitu bagaimana penerapan machine learning, deep learning, dan teknik artificial intelligence-nya. Kemudian outcome-nya dari model ini, yaitu outcome-nya adalah dosis optimal, prediksi dosis optimal keunggulan, dan dapat menggunakan keyword seperti reduce time atau reduce cost atau optimal keunggulan dosisnya itu sendiri. Konteksnya apa saja? Itu setting dan lingkungan dari proses pengolahan air bersih, yaitu yang diketahui dengan nama water treatment plan atau WTP. Nah, apa saja konteksnya? Yaitu variabel seleksinya bagaimana, key parametersnya bagaimana, fitur seleksi yang menggunakan apa saja, dan matriksnya bagaimana. Kemudian langkah selanjutnya adalah riset strategi.
Nah, riset strategi saya sendiri untuk mencari literatur yang relevan itu, yang pertama saya menentukan database digital, tempat pencarian literaturnya. Saya menentukan dari database digital yang sudah terkenal ya, dan juga reputasinya itu bagus. Seperti di sini saya menggunakan 5. Yang pertama dari Science Direct, kemudian yang kedua ada IEEE, kemudian yang ketiga dari Springers, kemudian yang keempat dari Francis and Taylor, kemudian yang kelima dari SEM. Nah, kemudian yang kedua itu saya menggunakan kriteria inklusi dan eksklusi sebagai dasar pemilihan literatur yang relevan. Di mana inklusi kriteria saya itu berbahasa Inggris, kemudian artikel itu hasilnya dalam bentuk research article atau conference, kemudian tahun literaturnya itu 10 tahun terakhir, yaitu 2013 sampai 2022. Kemudian resultnya tadi basisnya pada keyword yang sudah kita tentukan pada tabel PIOK sebelumnya. Kemudian artikelnya itu masuk ke kategori Scopus Q1 sampai Q4. Kemudian eksklusi kriterianya yaitu tidak berbahasa Inggris, kemudian konteksnya tidak spesifik ke tabel PIOK tadi. Kemudian literaturnya itu kurang dari tahun 2013 dan juga lebih dari tahun 2022. Nah, the process strategi studi selection ini adalah proses seleksi studies-nya tadi, seleksi literaturnya tadi. Dari beberapa database saya menggunakan spesifik keyword. Di sini saya menggunakan fungsi dari operator booleannya sendiri dari semua database digitalnya. Itu saya menggunakan fungsi OR dan AND, di mana dari hasil Science Direct itu tadi saya menggunakan kombinasi keyword dengan hasil 1759 paper. Kemudian dari IEEE itu saya menemukan 48 paper, kemudian dari Francis and Taylor saya menghasilkan 7 paper, kemudian dari Springerling itu menghasilkan 70 paper, kemudian dari SEM itu menghasilkan 426 paper, sehingga total keseluruhannya yaitu 2.310 paper. Ini adalah algoritma seleksi literatur saya, yaitu memilih digital libraries-nya, kemudian kita mendefinisikan keyword-nya tadi yang dapat menggunakan spesifik keyword. Nah, kemudian dari hasil itu terdapat 2.310 paper, yang saya hapus adalah 2.239 paper, yaitu yang tidak include dalam research article dan conference paper. Kemudian saya menghapus 847 paper, yaitu yang kurang dari tahun 2013 dan lebih dari tahun 2022, yaitu melebihi batas waktu yang ditentukan, yaitu 10 tahun terakhir. Itu menghasilkan 1.224 paper. Kemudian yang saya menghapus 638 paper, yaitu tidak signifikan fokusnya pada penentuan dosis koagulan dan juga tidak mention itu dalam kualitas air bakunya. Kemudian saya menghapus 551 paper, yaitu tidak mencakup pada variabel selection-nya, tidak terdapat variabel selection atau fitur selection di dalamnya, tidak ada matriks, kemudian tidak termasuk paper optimasi, forecasting atau prediksi, kemudian tidak menggunakan teknik kecerdasan buatan. Nah, sehingga dari 586 papers itu saya memilih 35 paper untuk dibahas. Dan untuk spesifiknya sendiri, yaitu pemilihan paper ini untuk database Science Direct itu ada 9 paper. Kemudian dari IEEE itu terdapat 7 paper. Kemudian dari Francis and Taylor itu ada 4 paper. Kemudian dari Springer itu ada 10 paper, dan dari SEM ada 5 paper, sehingga totalnya adalah 35 paper. Kemudian untuk hasil dan diskusinya, untuk menjawab research question yang pertama itu
relevan literaturnya yaitu di mana dari 10 tahun terakhir ini penelitian terbanyak itu rata-rata penelitian terbanyak itu pada tahun 2021. Berarti minat penelitian terhadap prediksi dosis koagulan ini pada tahun 2021. Kemudian sebenarnya ada lagi untuk menjawab RQ1 ini adalah jurnal mana yang menjadi tujuan utama para peneliti. Nah, kemudian untuk mengidentifikasi variabel faktor apa saja. Nah, di sini dari beberapa literatur terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan dosis koagulan itu sendiri. Yang pertama, tingkat kekeruhannya. Kemudian ada tingkat keasaman air. Kemudian tingkat garamnya atau alkalinitas airnya. Kemudian warna air. Ada salinitas air, temperatur air, total dissolved solid atau TDS air, suspensi airnya, dan level oksigennya sendiri. Nah, untuk memilih variabel inputannya, itu ada beberapa metode variabel atau feature selection yang dapat digunakan. Yang pertama itu seperti Pearson correlation, kemudian algoritma genetika, yaitu untuk mencari kombinasi inputan terbaik dari variabel-variabel yang ada. Kemudian yang ketiga ada global research algoritma, yaitu juga sama mencari kombinasi inputan terbaik. Jadi dari beberapa model prediksi itu juga menggunakan beberapa kombinasi variabel. Nah, untuk menentukan kombinasi-kombinasi variabel ini dapat menggunakan beberapa metode yang ada. Kemudian untuk menjawab research question yang ketiga, yaitu pendekatan dan metode apa saja yang dapat digunakan untuk prediksi dosis koagulan ini. Di sini ada yang berbasis machine learning dan juga deep learning. Deep learning itu seperti yang menggunakan ACM. Kemudian seterusnya itu menggunakan machine learning. Ada juga untuk metodenya sendiri, yaitu menggunakan single method saja, itu sudah menjawab atau dapat menyelesaikan permasalahannya. Terus ada juga beberapa peneliti yang mencoba untuk hybrid methods itu untuk meningkatkan akurasinya. Kemudian yang terakhir yaitu untuk menjawab research question yang keempat, yaitu improvement untuk meningkatkan akurasi prediksinya. Yaitu salah satunya saya sebutkan yaitu seperti prediksi menggunakan LCM ini, di mana kelebihannya adalah metode ini dapat prediksi dengan time series yang dengan jangka waktu yang panjang, tapi kelemahannya itu membutuhkan waktu training yang lama untuk modelnya sendiri. Kemudian juga di sini ada yang menggunakan CNN, yaitu dengan kelebihan yaitu efisiensi komputasinya, tapi juga membutuhkan data training yang banyak. Kemudian seperti menghybrid fuzzy inference system (FIS) dengan environmental decision support system. Pada ini kelebihannya adalah opininya itu menggunakan knowledge base, yaitu berbasis expert system, di mana menyimpulkan bahwa membutuhkan pendapat-pendapat ahli di bidang water treatment sendiri dalam menentukan dosis koagulan, tapi kelemahannya itu ya terbatas pada rule base. Nah, dari sini mungkin untuk penelitian ke depannya sendiri, yaitu dapat menghybrid beberapa metode yang ada dari literatur-literatur yang sudah dibahas, seperti menghybrid CNN dan fuzzy inference system, di mana kita melihat bahwa CNN fuzzy inference system ini terbatas pada rule base, di mana maksudnya CNN ini hanya menggunakan satu variabel, yaitu tangkapan gambar pada proses jar testnya sendiri. Dan itu membutuhkan, sedangkan untuk penentuan dosis bahan koagulan ini sendiri yaitu membutuhkan beberapa variabel
Nah, di sini dapat dihybrid menggunakan fuzzy inference system karena kelebihannya sendiri adalah menggunakan berbasis knowledge. Jadi pendapat ahli dalam bidang ini tetap dianggap perlu. Kemudian penggunaan time series seperti yang dilakukan LSTM itu mempertimbangkan historis waktu dari kualitas air baku di waktu-waktu sebelumnya. Itu menjadi salah satu inputan bagi model prediksi di kemudian. Untuk presentasi saya, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Jika ada masukan dari teman-teman atau ibu bapak dosen sekalian, saya berharap sekali agar saya dapat mengimprove paper saya terkait SLR untuk penentuan dosis bahan koagulan sendiri. Terima kasih. Sekian dari saya, Mbak Irin. Ya, terima kasih Mbak Monika atas presentasinya. Menarik sekali ini topiknya ya. Berarti Mbak Monika nanti hibrid ya Mbak ya? Metodenya ya? CNN dan AZI. Oke, semangat Mbak. Mungkin ini ada Bu Nur Aini, ada Bu Mahendra tadi ya, ada Bu Mahendra, dan teman-teman sekalian, rekan-rekan semuanya yang ada di sini, silahkan jika ada pertanyaan atau masukan, mungkin ada nih yang sudah menyusun SLR dan sudah disubmit mungkin ya, mungkin bisa di-sharing-sharing di sini, biar Mbak Monika juga lebih dipermudah nantinya. Penundaan 1 bulan ya Mbak ya, diperpanjang ya 1 bulan. Iya betul Mbak, diperpanjang 1 bulan. Oke, silakan teman-teman, rekan-rekan, mungkin Bu Nur Aini atau Bu Mahi. Maaf, saya tadi joinnya terlambat ini, jadi nggak terlalu Baik, Bu. Baik, saya lupa kalau habis saya. Ya, silakan Bu Nur Aini. Ya, ini tadi datasetnya apa ya, Mbak? Datasetnya sendiri itu terkait kualitas air baku, Bu. Nah, itu bentuknya seperti apa? Contohnya, oh ya, kebetulan kemarin saya mengambil data dari PDAM, saya bisa tunjukkan ya Bu ya. Iya. Oh ya, sebentar. Ini langsung uji tes sama S3. Bu, ada tanggung jawab. Nggak apa Bu, nanti kan bisa sharing-sharing yang lain Bu. Beri masukan Bu. Saya izin untuk buka datanya dulu ya Bu ya, soalnya. Nah, masalahnya gini, ketika kita memilih sebuah metode itu kan juga tergantung dari datasetnya, ya kan? Nah itu jadi kadang-kadang itu yang terlupa gitu ya. Jadi kita mencari berbagai macam metode, tapi ternyata datasetnya tuh nggak cocok untuk itu. Jadi semuanya misalkan dicoba, oh saya mau coba pakai ini, tapi padahal menentukan kualitas misalkan itu tipenya apa ya, ininya resultnya apa dan lain-lain itu sangat ini ya berpengaruh. Terus jauh mana data itu sebesar apa gitu ya, itu yang mungkin perlu dikulik lagi gitu di situ. Tadi kan lebih cenderung langsung ke metodenya ya, tapi datasetnya nggak dilihat apakah apa namanya paper-paper yang tadi disebutkan itu apakah datasetnya yang sama gitu ya dengan yang dimiliki gitu, bentuknya seperti apa, apakah datanya structure, kalau sampai structure sejauh mana, berapa fiturnya, signifikasinya seperti apa, itu kayaknya belum terlihat di sana. Jadi lebih cuma mengarahkan ke metodenya ini gitu. Karena kalau ranahnya ke masalah menganalisa data terutama di daerah tadi ya, kan tadi ada rule based, ada yang machine learning, ada deep learning atau fuzzy dan lain-lain, itu kan juga tergantung data. Itu sih, itu yang kayaknya saya belum melihat di situ. Itu aja deh Mas, nanti saya jadi yang ngomong nanti. Nanti aja. Oh iya, baik. Oh nanti aja. Terima kasih ya Bu untuk masukannya. Terima kasih Bu Nuraini. Mungkin nanti bisa diperbaiki lagi atau bisa diskusi dengan Bu Vivin ya, Bu Retno ya, Mbak Monika ya, terkait kesesuaian data supaya nanti juga ini kan nanti buat penelitiannya Mbak Monika juga supaya lancar. Iya. Gitu ya Mbak ya. Mungkin dari teman-teman yang lain mungkin ada masukan, saran, atau mungkin mau bagi sharing pengalaman yang sudah dipresentasikan oleh Mbak Monika tadi.
atau Mbak Monica mungkin ada tambahan yang lain. Gimana Mbak perasaannya ketika menyusun SLR ini? Kan ini pertama kalinya ya kalau nggak salah ya. Betul Mbak, pertama kalinya. Iya. Dataset berarti udah siap ya Mbak ya untuk penelitiannya nanti ya? Sudah Mbak, cuman ya mesti harus kita olah ya, karena memang datanya data dari PDAM kan Mbak. Oh ya, oke. Perlu proses lagi Mbak datanya. Iya. Maaf Mbak Monica, mungkin silakan dulu Mbak Mbak Monica beri kesan pesan untuk teman-teman semuanya. Nanti kita lanjut ke pembicara kedua yaitu Bu Mahi. Buat teman-teman ya, terutama teman-teman saya yang join ini kayaknya banyak yang seangkatan saya. Katanya pada pengen beri semangat. Nah, ini saya kasih semangat balik. Yuk sama-sama kita kelarinnya harus tepat waktu. Udah, itu aja. Semangat teman-teman semuanya. Ya, terima kasih Mbak Monica atas presentasinya, atas sharing sessionnya terkait pembuatan SLR. Semoga lancar ya Mbak ya. Iya Mbak Pirin, terima kasih. Ya, terima kasih juga atas waktunya. Siap Mbak, terima kasih. Oke, lanjut mungkin ya ke pembicara kedua yaitu Bu Mahendra. Selamat siang Bu Mahi. Selamat siang, sebentar ya, saya siapkan Ya, dulu. Bu. Siap Bu, silakan Bu. Jadi ceritanya tadi saya lupa ini kalau. Iya. Untung diingatkan Pak Muklason. Ini tidak join. Lupa apa gimana? Iya. Lupa benaran. Ya Bu, nggak apa Bu, santai aja Bu. Tanpa apa sudah tenang kita, Bu. Tenang aja. Santai ya Bu ini ya. Oke, selamat siang semuanya. Mohon maaf atas keterlambatannya. Saya langsung saja karena sudah masih disable saya, belum bisa. Oh, ya sebentar Bu. Silakan Bu. Iya. Baik, saya langsung. Habis ini Bu Iin ya ini? Iya Bu, betul sekali. Wah. Silakan Bu. Makanya saya curiga ini kok ada Bu Iin gitu kan ya. Atas pemaksaan dari Pak Muklason. Baiklah, saya akan coba untuk sharing ya hasil apa saja yang akan saya teliti begitu ya. Jadi sorry. Saya ambil dari pengenalan lab. Jadi kalau sudah pernah hadir, mudah-mudahan juga sudah disampaikan oleh Pak Kaleb saya ya. Jadi nama saya Mahendrawati, saya berada di Lab System Enterprise. Nah, topik penelitian saya itu sebetulnya lebih ke arah bagaimana kompleks organizational resource and process management dengan menggunakan IT untuk meningkatkan keunggulan, kompetitif, dan sustainability. Ini memang dua hal yang sedang saya fokuskan saat ini. Kemudian kebetulan saya itu topik-topik penelitian saya bisa dibagi ke arah sini semua, yaitu process science, process mining, business process management, IT readiness, ERP, SCM, social media, dan digital business. Nah, ada banyak kombinasi dari topik-topik ini sesungguhnya. Mungkin banyak yang belum pernah mendengar apa yang dimaksud proses science. Sebetulnya secara mudahnya proses science itu adalah ilmu yang mempelajari proses gitu. Jadi kalau saya menyebutkan bisnis proses manajemen, mungkin itu malah terlalu sempit gitu. Karena pada kondisi saat ini kita berada di mana platform ekonomi atau sharing ekonomi menyebabkan kita tidak bisa lagi mempelajari satu area secara terpisah gitu ya. Jadi memang mungkin yang terlihat oleh kita adalah domain aplikasinya gitu ya. Tapi sebetulnya ketika kita memperkenalkan sebuah IT, sistem IT atau platform, itu ada banyak aspek yang terkait gitu ya. Contoh paling mudah adalah Gojek. Di dalam Gojek, Uber dan yang lain-lain itu muncul masalah etik gitu ya, masalah organisasi, masalah science, cognitive science, bagaimana seorang istilahnya pengguna itu menggunakan behaviornya seperti apa, SI tentunya, tapi di dalamnya juga mungkin akan terpengaruh yaitu ilmu lingkungan, computer science, hukum. Nah, jadi proses science adalah
sebuah studi interdisiplinary itu tentang proses, yaitu proses itu sendiri diartikan sebagai urutan dari tindakan dan kejadian yang berpengaruh sepanjang waktu dalam sebuah konteks dengan tujuan untuk memahami, mempengaruhi, dan bagaimana merancang proses dengan lebih baik. Itu proses sains. Nah, jadi di dalamnya itu ada banyak yang terlibat. Kita bicara Gojek tapi kita tidak bicara aspek lingkungannya. Kita bicara Gojek tapi kita tidak bicara secara menyeluruh tentang dampaknya terhadap hukum gitu ya. Di awal-awal saja dulu sempat terjadi problem apakah itu legal begitu, tetapi kemudian karena memang kebutuhannya sangat tinggi sekarang sudah sedikit istilahnya sedikit mereda, tetapi tidak pernah benar-benar berhenti gitu ya. Sekarang malah antara driver dengan platformnya sendiri sering bermasalah karena ada banyak hal lah di situ, masalah ekonomi, masalah hal lain. Nah, ini jadi harus pendekatan interdisipliner. Sebagai contoh ini tadi sudah disebutkan. Apa contohnya? Kalau kita bicara Uber gitu, Uber itu ya pasti yang utama adalah aspek dia mempermudah orang untuk pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tetapi apakah pernah diukur stress level dari drivers, kemudian keamanannya? Kadang driver itu supaya tidak kehilangan order, mereka megang HP sambil naik sepeda motornya kan, yang nggak berhenti begitu. Nah, itu satu sisi. Kemudian juga bagaimana dari sisi organisasinya sendiri, bagaimana regulasi mempengaruhi mobilitas begitu kan, bagaimana adaptasi terus dilakukan, dan seterusnya. Kalau dari sisi yang lain-lain juga banyak gitu ya. Uber itu saya yakin dan Gojek juga mempunyai data yang sangat banyak karena bisa melihat orang itu pindah dari mana ke mana saja, sehingga dari sana bisa digunakan data analytics dan seterusnya. Nah, oke, saya lewati saja yang proses science. Nah, kedepannya bidang-bidang saya masih sama, jadi lebih ke arah proses mining dan proses science itu sendiri. Jadi saya ingin meneliti bagaimana deviasi dari sebuah proses yang diperkirakan di dunia nyatanya, begitu. Jadi deviance analysis dan aspek-aspek non-conformance. Jadi yang seharusnya begini ternyata dijalankannya berbeda. Menganalisis bottleneck di mana terjadi suatu titik yang menyebabkan lama sebuah proses, analisis kinerja. Di tengah-tengahnya itu ada BPM, jadi saya banyak melakukan penelitian tentang penilaian kematangan, tapi itu sekarang sudah saya hentikan, jadi saya mau move on lagi. Terus bisnis proses modeling dan analisis, implementasi, dan evaluasi. Lalu karena saya juga mengajar ERP, masih sangat banyak concern saya tentang ERP, walaupun sekarang bukan ERP yang generasi 1, tapi sudah ERP 3.0, di mana ERP itu sudah nyambung dengan sosial media. Ini adalah beberapa contoh, tapi ini terpotong. Tadi nggak sempat saya tambahi, jadi ini sudah agak lama penelitian-penelitian saya ini. Nah, saya ingin mempermudah saja, jadi pada dasarnya penelitian saya lebih ke arah kombinasi dari beberapa hal ini. Ada organisasi itu dipengaruhi oleh kompetisi, apakah ada produk yang bisa mensubstitusinya, ditekan oleh supplier dan customer, dan teknologi. Nah, bagaimana organisasi itu kemudian menyelaraskan mulai dari visinya, tujuan strategisnya, pengukuran, lalu bagaimana dia mendefinisikan proses, membuat struktur, dan menjalankan prosesnya itu dengan dibantu oleh sistem informasi. Itu adalah concern saya di dalam meneliti. Jadi agak komprehensif, jadi tidak melihat hanya IT-nya saja, hanya orangnya saja, tapi intersection di antara socio-technical system tersebut. Peta penelitian, kebetulan saat ini saya banyak meneliti itu di sektor publik, karena saya ada akses ke sana, begitu ya. Jadi dari 2016 sampai 2018 saya meneliti BPM tapi di perusahaan besar yang sudah menerapkan ERP. Ternyata di situ saya mendapatkan bahwa dia udah menerapkan ERP tapi tidak mengenal yang namanya manajemen proses bisnis gitu. Saya kemudian beralih berusaha melengkapi dengan melakukan penelitian 2019 sampai 2020. Ini penelitian tesis magister ya, mendapat dana dari Dikti. Saya fokusnya kepada UKM. Nah, ternyata di UKM
terlalu kecil karena UKM itu lebih ke arah bagaimana survival saja. Saya mikir gak usah mikir yang aneh-aneh, yang penting saya besok masih bisa kulaan, masih bisa jual, sudah cukup gitu. Nggak perlu yang aneh-aneh. Nah, jadi lebih tertarik pada penggunaan sosmed gitu yang meningkatkan sales daripada mengelola proses bisnis. Akhirnya membawa saya kepada pertanyaan, adopsi BPM itu dipengaruhi oleh apa sih gitu. Jadi saya tahun 2021 mencoba untuk meneliti seberapa jauh organisasi di Indonesia itu sudah mengadopsi BPM atau kenal BPM. Lalu saya klaster, kemudian saya mau meneliti sebetulnya value apa yang ingin dicari oleh organisasi yang menerapkan BPM gitu ya, atau ingin menerapkan. 2022 saya kemudian melakukan pemetaan gitu, bagaimana nilai yang diinginkan dan inisiatif BPM yang dilakukan. Tapi ini masih ongoing gitu ya. Sambil jalan saya juga menawarkan topik jika ada yang ingin meneliti tentang gamification untuk proses ya. Karena di Indonesia ini semua serba instan. Pengennya dapat KPI bagus gitu ya, dapat nilai bagus tanpa memikirkan prosesnya sesungguhnya gimana gitu. Jadi mungkin perlu ada perubahan yang signifikan dari dasar gitu. Jadi pengennya membuat gamifikasi yang bisa membantu itu. Kemudian masih tentang implementasi BPM. Nah, ketika implementasi itu fokus saya sekarang ada di sektor publik ini. Jadi saya punya akses di Dispenduk Capil sehingga saya melakukan penelitian. Kebetulan kontak saya tersebut sedang melakukan studi S3 sehingga saya melakukan penelitian action research untuk penerapan Lean Six Sigma di Dispenduk Capil Surabaya. Selain itu beberapa mahasiswa saya, bukan beberapa, 7 mahasiswa saya itu S1 mencoba membuat BPM billboard, mengembangkan arsitektur proses bisnis, meneliti budaya berbasis proses di Dispenduk, dan mengukur kinerja. Ya. Lalu nanti akan dilanjutkan dengan faktor pembeda antara publik. Ya sangat jelas sih sebetulnya sektor publik dengan sektor private gitu. Tetapi apa hal spesifik yang menyebabkan faktor tersebut jadi sangat berpengaruh gitu. Itu yang ingin saya ketahui, dan transformasi digitalnya. Karena saat ini hampir semua instansi publik di Indonesia itu sudah diarahkan oleh pemerintah untuk menggunakan IT ya. Oke, ini yang terakhir. Selain itu, saya juga sangat banyak meneliti di bidang startup. Jadi arah proses, tapi startup. Karena startup ini berbeda lagi dengan proses dengan perusahaan yang perusahaan. Kalau startup kan dia masih startup bentuknya gitu ya, jadi masih seed funding, masih mencari bentuk product market fit. Tapi apa bedanya dengan sebuah organisasi yang settle gitu ya. Nah, kita ingin melihat itu faktor pembedanya SLR startup dengan saya mau melakukan structured literature review antara startup dengan perusahaan. Kemudian saya sudah melakukan eksplorasi gitu ya untuk bimbingan saya S1 di startup kesehatan dan logistik. Kedepannya ingin mengembangkan sebuah kerangka kerja dan action research yang arahnya bagaimana sih sebuah startup itu mengelola prosesnya, karena ketika startup dia kan masih berkembang, jadi dia belum punya struktur organisasi yang mapan. Nah, sampai kapan itu berhenti, dan apakah ketika dia sudah unicorn gitu misalnya ya, sudah dapat funding, pendanaan, apakah dia sudah tidak startup lagi dan berubah menjadi perusahaan biasa, lalu pengelolaan prosesnya apakah juga berubah begitu. Nah, itu yang bisa saya sharing gitu ya, jika ada yang tertarik. Tapi kalau ini mungkin masih harus melewati perankingan dulu dan lain sebagainya, tapi silahkan saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada Virin. Ya, terima kasih Bu Mahendra atas sharingnya, atas presentasinya terkait topik penelitian khususnya di Lab SE ya Bu ya. Mungkin teman-teman, rekan-rekan semuanya yang mungkin ada pertanyaan untuk Bu Mahe, silahkan. Kita santai aja, sharing-sharing. Bu Mahe juga akan menjawab. Jangan lama-lama Bu Iin ngantri. Iya. Saya mau tanya, Bu, kuotanya berapa ya Bu sekarang? Ya? Ibu sudah dapat mahasiswa berapa dan kurang berapa kuotanya? Bisa kan anak-anaknya bertanya begitu Bu. Wah, kalau S2 saya nggak tahu, tapi yang jelas saya sekarang ada satu yang berdasarkan pemeringkatan itu, satu sekarang sedang tesis gitu ya, satu sedang proposal,
Nah, satu lagi ini angkatan lama, masih proposal juga gitu. Jadi idealnya satu tambahan lagi. Nah, itu satu aja berarti. Jadi segera. Jangan banyak-banyak, kalau banyak-banyak nanti malah ini. Satu lulus, satu tambahan lagi, begitu ya Bu Mahe ya? Iya, betul. Jadi itu dibuat satu keluar, satu masuk. Iya, betul sekali. Daripada bottleneck di dalam nanti. Iya, betul Bu. Mungkin nanti teman-teman yang tertarik terkait topik-topik yang Bu Mahe sampaikan tadi, itu sangat menantang mungkin ya bagi teman-teman yang sekarang udah mulai masuki pemilihan lab nih, topiknya apa sih, penelitiannya apa. Ini salah satunya dari dosen lab SE, yaitu Bung Mahendra, terkait SCM ada, BPM juga ada, terkait proses bisnis semuanya ada di Bung Mahe ini sepertinya. Ya, dosen favorit kita. Iya, dosen favorit. Mungkin dari S1 dulu ya Bu Aini ya. Baik, mungkin dicukupkan untuk Bu Mahe ya Bu ya. Langsung kita lanjut ke Bu Nur Aini atau Pak Aris dulu. Ini ada Pak Aris. Selamat siang Pak Aris. Ada Pak Aris seperti ya, saya dulu aja ya Bu ini ya. Oh iya. Saya jam bagaimana 2 Bu Aini? Jam 2 ada rapat. Pak Aris nanti sama Pak Aris pengen lihat sampai dari masa mulanya Pak Aris juga nanti. Ya. Silahkan. Terima kasih Bu Mahe sebelumnya terkait presentasinya. Terima kasih. Silahkan Pak Aris. Oh Pak Aris. Ya, matur nuwun. Udah dikasih waktu. Saya sebentar aja ini. Iya, Pak.